Selamat datang di video Beta Gesit ya. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa ya like, subscribe, dan komen di bawah ini. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman seputar mengatasi patah pinggang pada ikan cupang. Nah, patah pinggang sendiri ini bukan berarti dia patah di pinggangnya atau patah tulang pinggang pada cupang ya, tetapi kondisi di mana ikan cupang ini bergerak atau berenang secara tidak normal. Kemudian dapat terlihat dari kondisi ikan cupang ini meringkuk badannya. Itu dinamakan, kalau kita diistilahkan, itu namanya patah pinggang. Nah, patah pinggang sendiri itu dipengaruhi berbagai faktor. Yang pertama itu adalah faktor gen dari orang tua dari cupang ya, atau awal kita mengkawinkan. Daya tahan tubuh dari masing-masing ikan cupang itu berbeda-beda. Bisa dalam satu wadah itu ada beberapa yang mengalami patah pinggang, namun ada beberapa yang tidak mengalami patah pinggang. Itu tergantung dari gennya dari ibu bapaknya ya. Nah, faktor yang kedua ini adalah faktor dari suhu ya. Suhu ini kita tidak boleh terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Kita di sini, kalau saya sendiri menggunakan heater, jadi biar agar suhunya stabil. Ketika dia suhunya terlalu dingin, itu bisa menyebabkan tubuh dari ikan cupang ini meringkuk. Ini akan terbiasa nih sampai dia besar, sehingga saat dia besar itu terlihat cara berenang itu tidak normal. Untuk faktor yang ketiga itu adalah kebersihan dari pakan ikan cupang. Nah, ketika kita memakai kutu air ataupun memakai jentik nyamuk, itu wajib untuk dibersihkan terlebih dahulu, karena ketika tidak dibersihkan itu dapat menyebabkan masuknya bakteri ke dalam sistem pencernaan dari ikan cupang. Itu dapat berpengaruh pada pergerakan atau cara berenang ikan cupang. Nah, faktor keempat yang berpengaruh dari penyebab patah pinggang ini adalah air yang terlalu dalam dan buaya ini makannya terlalu kenyang. Jadi ketika dia berusaha untuk mencapai permukaan untuk mengambil nafas, itu dia kesulitan mencapai permukaan, sehingga itu bisa menyebabkan kelainan dari cara berenang ataupun patah pinggang. Faktor kelima ini yang sering saya alami ya. Jadi patah pinggang terjadi saat proses perubahan atau proses mutasi dari basegel menjadi selo. Jadi pada proses transisi ini banyak sekali burek saya mengalami patah pinggang. Menurut pendapat saya mungkin ya, saat basegel kulitnya lebih tebal dibandingkan saat selo kulitnya lebih tipis. Jadi di sana masa-masa rentan terjadi patah pinggang. Nah, cara mengatasi bagaimana nih? Kita bagikan ya tips cara mengatasinya. Oke, yang pertama cara mengatasinya adalah jaga suhu tetap stabil ya dengan cara memakai heater. Nah, suhu yang direkomendasikan itu sekitar 26 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Nah, yang kedua itu tempatkan pada wadah yang luas namun tidak terlalu dalam. Jadi memberikan leluasa ikan cupang ini atau buraya itu berenang. Nah, yang ketiga ini adalah kita bisa menambahkan garam, daun ketapang, dan obat biru ke media ikan cupang dan burayak. Itu adalah mencegah kontaminasi bakteri tadi. Nah, untuk selanjutnya yang keempat itu adalah ketika kalian memberikan pakan, usahakan itu dicuci dulu ya biar steril, ataupun bisa diberikan pakan alami seperti udang yang kita bisa bersihkan dahulu. Sebagai tambahan, untuk kedalaman air yang kita praktekkan itu sekitar 7 sampai 10 cm aja, nggak usah terlalu dalam. Nah, itu dia tadi tips bagaimana cara mencegah patah pinggang pada burayak atau ikan cupang. Namun untuk kesembuhannya itu tergantung masing-masing ikannya ya. Ada yang hanya seminggu, ada pun yang lebih dari seminggu. Dan juga pun ada kami ini memang masih patah pinggang sampai sekarang, belum sembuh-sembuh juga. Nah, jika kalian punya tips lain mengenai cara mencegah patah pinggang pada ikan cupang ataupun burayak, bisa dimasukkan ke kolom komentar di bawah ini ya. Semoga tips tadi memberikan manfaat untuk kalian semua. Tetap semangat budidaya ikan cupangnya ya. Dan terima kasih.